Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Lia di Jepang. Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau cerita. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin suara aku terlalu kenceng atau gimana ya. Jadi di video-video sebelumnya itu suara aku terlalu kenceng ya teman-teman, terlalu cepat. Nah kali ini aku mau lebih santai lagi ya. Jadi di sini aku mau cerita tentang orang Jepang yang baik. Jadi sebelumnya aku pernah cerita tentang orang Jepang yang jadi teman-teman, aku tuh kerja di 3 perusahaan ya, 3 perusahaan, dan di 3 perusahaan itu tuh aku ketemu sama orang-orang yang Masya Allah baiknya minta ampun ya. Jadi yang di perusahaan pertama itu aku ketemu orang baik. Jadi dia itu sebenarnya pegawai juga. Dia itu magang kayak sambilan gitu loh. Dia kerja sebagai sambilan aja. Jadi dia tuh ibu rumah tangga. Tapi sama saco aku, sama atasan aku itu udah dipasrahin. Ini loh orang Indonesia, ini loh dia anak-anak orang Indonesia, kalau kemana-mana tolong diantar ya, katanya begitu. Dan Saco juga bilang ya ke aku, ke teman-teman aku, Lia dan kawan-kawan, kamu kalau misalkan pengen kemana-mana bilang ya sama Onesang ini. Jadi dia nanti yang mengantarkan kamu kemana-mana naik mobil. Oh iya, terima kasih. Jadi dia tuh super baik banget ya teman-teman. Kemana-mana gitu tuh kita barengan gitu, diajakin ke sana ke sini. Jadi sampai sekarang pun ya, misalkan kita lagi kemana gitu ya, terus kita update status, dia ngeliat nih, kadang di like, kadang di komen, pokoknya banyak lah ya, mungkin sampai sini saling adaptasi ya, interaksi, kok adaptasi saling interaksi ya teman-teman. Interaksi kita tidak pernah putus ya, karena dia juga, aku bisa kemana-mana kan, dulu juga nganterin aku belanja ke sana ke sini, pokoknya baik banget. Dan di perusahaan yang kedua teman-teman, nah di perusahaan kedua ini juga ada orang baik banget teman-teman, super baik. Jadi aku tuh tinggalnya di Tojigi di Rio. Rio itu kayak mes gitu loh teman-teman. Dan di mes itu aku sama Oji-sang. Oji-sang itu ya, dia tuh tantosa ya teman-teman. Beliau itu udah tua, pokoknya tanggung jawab banget gitu loh sama aku. Dan aku kan sebelumnya aku tuh nggak punya perusahaan ya teman-teman. Jadi aku 3 tahun di perusahaan yang lama itu. Setelah itu aku mau kemana nih, aku bingung ya teman-teman. Aku udah gimana ya, mau pulang tapi nggak ada uang, soalnya ya uangnya pas-pasan ya kan. Tapi kalau mau di sini aku belum dapat perusahaan. Jadi aku tuh sampai pergi sendiri loh, ikut wawancara ke Gunma. Nah itu Gunma teman-teman, ke Gunma itu aku pergi sendiri untuk wawancara, tapi gagal. Nah abis itu aku bilang kan sama bos aku, Saco kan ya, manggilnya Saco ya, Saco sang, aku gak dapat perusahaan, tapi aku juga belum siap untuk pulang, aku belum punya banyak uang, aku bilang gitu. Apa yang harus aku lakukan? Aku tolongin gitu, aku nggak bisa berbuat apa-apa, aku bilang gitu kan. Terus abis itu Saco itu telepon sama atasan aku yang di Tojigi itu, namanya Nakasang ya, mungkin ya bilangnya, Nakasang ini aku ada ada tenaga ya dari Indonesia, 3 tahun selesai dan nggak mau pulang, boleh nggak ikut perusahaan di tempatmu gitu kan. Sedangkan dia tuh masih ini ya teman-teman, masih bekerja, padahal udah tua banget kan, dan dikasih tanggung jawab lagi aku ya. Makanya yang tadinya dia mau keluar nih, mau resign, ada aku lagi aku datang lagi. Jadi dia itu sangat tanggung jawab banget sama orang Indonesia ya teman-teman. Jadi nungguin aku keluar baru itu dia resign. Jadi sebelumnya teman-teman, aku tuh nggak enak ya teman-teman. Waktu itu kan
Ya mungkin ya, aku juga nggak tahu kan, suami aku mau aku masukkan ke perusahaan aku yang itu di situ kan. Tapi kan ya Nakasang ini kan bilang katanya nggak butuh laki-laki, katanya begitu, kalau bisa cari yang lain aja. Nah kebetulan kan terus ditawarin perusahaan di daerah sini ya, di daerah Chiba. Terus aku bimbang banget, aku tuh saking Nakasang baiknya itu, aku tuh sampai nggak enak teman-teman. Aku mau keluar tuh, aduh nanti Nakasang marah nggak ya kalau aku keluar, aduh aku jadi nggak enak ini, gimana. Ternyata aku dipersilahkan teman-teman, ternyata aku tuh dipersilahkan untuk keluar teman-teman. Terus abis itu Nakasang baru resign. Oh ternyata, padahal aku udah takut loh, kirain bakal dimarahin, kamu harus di sini, kamu gini. Ternyata nggak seperti itu, ternyata oke aja gitu. Nah sebelumnya itu teman-teman, jadi setiap setahun sekali itu aku pasti sakit teman-teman, sampai waktu itu 40 derajat loh teman-teman. Ya ampun, sakit banget, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mungkin karena waktu dingin ya teman-teman, waktu dingin, dan aku tuh hidupin AC pas malam-malam gitu loh. Jadi 24 jam itu aku di rumah hidupin AC, makanya nggak tahu kenapa aku jadi demam, jadi wah pokoknya sakit bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, pusing segala macem, tidur aja aku nggak nyenyak. Situ aku diliburkan sekitar 1 minggu lah. Awalnya sih aku dikira corona ya teman-teman, jadi aku udah 2 kali nih aku kayak gitu. Dan Nakasang itu baik banget teman-teman. Yang pertama, dia tuh kayak nganterin, apa ya, waktu itu tuh nganterin aku naik sepeda loh. Dia naik sepeda, aku juga naik sepeda. Aku masih kuat itu, masih kuat naik sepeda. Terus kesana kesini kita cek cek corona lah, apalah segala macam ya, kayak gitu. Terus waktu itu yang parah lagi yang kedua teman-teman, jadi kan aku ada 1,5 tahun, dan di situ aku sakitnya 2 kali. Yang kedua ini parah banget teman-teman, jadi aku sampai suhunya 40 derajat, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain, makan pun nggak enak teman-teman. Dan Nakasang itu tuh selalu beliin aku bubur, selalu beliin aku telur, buah-buahan segala macam ya teman-teman. Masya Allah baik banget. Dan aku tuh misalkan aku mau ganti uangnya nggak boleh, jadi bener-bener itu tuh bukan uang perusahaan dan bukan uang aku, jadi uangnya Nakasang. Dia tuh inisiatif sendiri, dan setiap malam, setiap sore itu dia telepon, Lia kamu besok butuh apa gitu, besok aku beli ini ya, nggak usah, tapi dibeliin gitu. Masya Allah baik banget ya teman-teman. Dan satu hari dalam 24 jam itu dia nengokin aku bisa sampai 4 kali teman-teman. Kan deket ya, mungkin sekitar 100 atau 200 meter ya dari rumah beliau itu. Jadi waktu itu aku udah pindah ya, itu yang kedua. Yang pertama sih aku masih hidup bersama, masih satu rumah. Tapi yang kedua itu aku udah rumah sendiri, kamar 1 gitu, kamar 1 sama dapur kecil banget gitu. Nah jadi abis itu kuncinya pun Nakasang yang bawa, jadi aku nggak pegang kunci di rumah. Misalkan Nakasang datang ya, dia buka sendiri pintunya, langsung masuk, ini dimakan, ini. Jadi aku keluar masuk cuman ke toilet aja, dan aku nggak pegang kunci sama sekali gitu. Nah abis itu setelah aku keluar nih, beliau keluar juga. Apalagi ya, nah pokoknya baik banget ya teman-teman. Masya Allah, aku baru pertama kali loh ketemu sama orang yang seperti itu. Terus juga aku tuh kenal sama orang ya, dia tuh magang juga, cuman tuh dia tuh kayak hakeng sha gitu loh, jadi cuman sekitar 2 bulan 3 bulan aja gitu. Dan aku kenal sama beliau, dan dia tuh baik banget ya teman-teman. Saking baiknya nih, aku kan pindah ke perusahaan, dia tuh yang nganterin aku ke stasiun ya teman-teman. Dia nganterin aku stasiun, dan aku pindah ke sini. Dan di sini kan aku di perusahaan ikan ya, jadi di sini aku bisa ngirim ikan gitu loh. Aku ngumpulin ikan, terus abis itu aku kirim ke sana, ke tempatnya temen aku ini. Ibu-ibu ya udah nganggap aku sebagai anaknya sendiri ya teman-teman. Masya Allah baik banget ya. Nah di situ setiap aku kirim nih, beliau tuh balikin lagi, kayak misalkan coklat, cookies, buah-buahan, pokoknya segala macem dikirim ya teman-teman. Jadi aku kan nggak enak ya. Jadi di sini tuh orang Jepang seperti itu teman-teman. Misalkan kita ngasih apa, nanti dibalikin lagi pakai bentuk yang lain gitu. Misalkan aku kirim apa, balikin lagi. Jadi nggak enaknya jadi nggak enak gitu loh.
masanya kan kitanya juga nggak bayar, nggak cuman bayar ongkir doang kan, cuman ngirim ikan aja, ikannya juga gratis ambil dari perusahaan kan. Kalau di sini, nah ini aku kan perusahaan ketiga ya. Oh iya, yang di perusahaan ketiga ini yang baik itu tuh saco aku ya teman-teman. Bukan saco sih ya, kalau saco aku sih biasa aja sih orangnya, cuman istrinya, jadi istrinya tuh baik banget ya teman-teman, dan istrinya tuh mau apa namanya, kerjasama berunding sama suaminya ya, sama saco. Gimana kalau Lia sama suaminya ini digratisin aja apa tonya gitu loh. Jadi aku digratisin ya teman-teman, dan seharusnya tuh kita bayar loh teman-teman sekitar 5 jutaan, tapi kita digratisin. Masya Allah, baik banget ya teman-teman. Padahal kalau misalnya kitanya bayar juga lumayan loh gitu. Jadi kita cuma disuruh bayar gas, air, listrik, itu aja. Oh iya, orang Jepang di sini ada ojisang ya teman-teman, ada ojisang. Ojisang itu simbah-simbah, kakek-kakek gitu. Nah, jadi kalau misalkan di Jepang ini, itu tuh kalau misalnya kita ngasih barang, ngasih sesuatu, itu tuh nanti balik lagi. Kayak beliau tuh terus ngasih sayur, ngasih segala macam makanan gitu. Nggak pernah tuh ngasih tahu, ngasih apa ya, banyak lah teman-teman, berkali-kali ya mereka ngasih. Aku cuman ngasih kayak jenang apa gitu, bubur kacang hijau gitu misalkan, tapi nanti balik lagi jadi bentuk sayur, tahu, segala macam ya teman-teman. Nah, jadi di Jepang ini sebenarnya kalau misalkan kita beruntung, kita tuh bisa menemukan orang-orang yang baik-baik ya teman-teman, asalkan saling mengerti. Cuman mungkin aku nggak seberuntung teman-teman yang lain ya, yang bisa sampai pergi-pergi main kemana-kemana, bikin vlog dan lain sebagainya ya. Tapi menurut aku begini aja udah alhamdulillah, udah baik banget gitu. Terus juga orang Jepangnya itu di sini gimana ya, kalau di tempat aku di perusahaan ketiga ini tuh lebih ke banyak negatifnya sih. Orang Jepangnya kayak toksik gitu loh modelnya tuh. Sebenarnya ada yang baik juga, cuman kalau di depan itu gimana ya, kalau di depan tuh nggak memperlihatkan kebaikannya dia. Jadi kalau di depan cuek, malah kadang kita nanya kadang nggak dijawab gitu. Tapi kalau di belakang dia kadang ngasih kue, kadang dia ngasih sayur. Jadi bingung kan, dia tuh sebenarnya baik atau jahat. Mungkin karena ada temennya ya, jadi nggak enak mungkin ya. Jadi di belakang baik-baiknya di belakang, kalau di depan cuek aja. Mungkin ya, aku juga nggak tahu maksudnya apa. Tapi aku mah sama suami ya iyain aja deh, nggak apa-apa gitu. Selagi aku sama suami baik-baik aja mah oke ya teman-teman. Kali ini mungkin cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Aku udah bingung lagi mau ngomong apa. Soalnya orang Jepang yang aku temui yang baik itu lebih sedikit dibanding orang Jepang yang jelek. Jadi kalau menurut aku ya, yang aku ketemui di sini itu tuh sekitar 40% baik dan 60% gak baik ya. Tapi ya alhamdulillah ya teman-teman, kita gak boleh berkecil hati, gak boleh iri sama yang lain, gak boleh apa namanya ya, intinya yang penting kita tuh kerja gitu ya. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Selagi orang Jepang itu gak neko-neko, gak main tangan, gak marahin kita mah oke-oke aja ya. Yang penting kan untuk masa depan kita tuh di sini kerja nyari duit untuk masa depan. Jadi misalkan ada hal yang menyakiti kita nih, aduh kok dia kok omongnya gini, aduh kok dia kok begini, udah biarin aja, nggak apa-apa. Kadang juga aku tuh nyesek ya teman-teman, tapi ya pasti ada omongan kan sama suami, gak apa-apa, dah biarin aja, dia nggak ngasih makan kita kok. Jadi di Jepang itu nggak cuman nggak cuman di Indonesia aja ya teman-teman. Jadi di Jepang juga banyak yang julid di belakang. Gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, makasih ya teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau kelihatannya gimana gitu ya. Selalu support ya channel aku, semoga semakin berkembang. Mohon maaf semuanya kalau misalkan ada salah-salah kata.
dan selalu support ya channel saya. Mohon dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, makasih semuanya. Wassalamualaikum.